Pukul 12 malam seorang gadis berbaju putih berdiri sendirian di depan halte bus. Namun ketika sopir membuka pintu, gadis itu mengatakan bahwa dia tidak membawa uang. "Kakak, jika saya tidak punya uang, apakah kamu masih akan membiarkan saya naik?" "Tentu saja bisa. Kali ini biar kakak yang membayar untukmu." Sopir dengan baik hati membantunya membayar. Namun sopir tidak tahu bahwa tindakan baik ini ternyata menyelamatkan nyawanya sendiri. Segera sopir menyadari sesuatu yang aneh. Tempat duduk di dalam mobil jelas-jelas kosong. Namun gadis itu berdiri di tengah mobil, dan matanya terlihat sangat menakutkan. Tidak hanya itu, dalam beberapa bulan berikutnya, setiap Jumat, gadis itu selalu berdiri di sini menunggu bus. Dan setiap kali saya tidak membawa uang, digerakkan oleh rasa ingin tahu, pemuda itu bercerita kepada rekannya. Namun perkataan rekannya membuat pemuda itu langsung berkeringat dingin. Tidak perlu peduli padanya. Gadis itu tidak punya uang. Biarkan dia terus naik saja. Biarkan dia. Tapi gadis kecil ini cukup aneh. Dia telah mengendarai bus ini begitu banyak kali. Saya minta dia tersenyum padaku, tapi dia sama sekali tidak menunjukkan ekspresi. "Teman, jangan bicara dengannya lagi. Dia hanya ingin tersenyum padamu. Dan jangan tersenyum padanya juga. Paham?" Mendengar kata-kata ini, pemuda itu langsung merinding. Saat dia ingin bertanya, rekan kerjanya sudah mabuk tak sadarkan diri. Hal ini membuat pemuda itu terdiam dalam pikirannya, karena dia sangat kekurangan uang. Dan pekerjaan sopir bus ini, dia susah payah mendapatkannya sendiri. Dibandingkan dengan hantu, yang lebih ditakutkan pemuda itu adalah kemiskinan. Saat pemuda itu kembali bekerja, seorang pria tua naik ke dalam mobil. Tapi belum lama kemudian, gadis itu muncul lagi. Saat pemuda itu bersiap untuk berhenti. "Jangan berhenti, pria tua. Mengapa tidak bisa berhenti di halte normal? Lanjutkan perjalanan." "Pemuda, dengarkan aku, pasti tidak salah." "Aduh, hei. Di bawah halangan paman, akhirnya pemuda itu tetap melewati halte. Saat dia bingung, paman memberitahu pemuda itu, namanya Huang Sueming. Dulu dia yang mengemudikan bus terakhir ini. Dia bahkan mengatakan akan bertemu lagi dengan gadis itu di masa depan. Jangan biarkan dia naik ke bus lagi. Kalau tidak, akan ada masalah besar. Meskipun pemuda itu tidak percaya, berbagai kejadian aneh yang dia alami membuatnya memutuskan untuk mencari tahu. Dia pun mencari tahu kepada sopir sebelumnya. Namun setelah sampai di tempat, dia menemukan sopir sebelumnya sudah meninggal. Dan orang yang ada di foto itu adalah paman yang ada di bus malam itu. Dia, sebulan yang lalu, ayahku sudah pergi. Apa? Jadi, beberapa malam yang lalu, siapa sebenarnya Huang yang aku temui? Aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Sopir bus jalur 14, berturut-turut bekerja malam selama 37 hari. Hanya istirahat 3 jam setiap hari. Meninggal tiba-tiba di dalam bus. Tidak mungkin. Beberapa hari yang lalu bertemu dengan Huang. Aku salah mengenalinya. Atau bisa jadi, itu hanya ilusi. Untuk memahami apa sebenarnya yang terjadi, dia hanya bisa mengunjungi sopir kedua lagi. "Kamu anak ini tidak buruk hati. Dengarkan kata-kataku. Bus nomor 14 jangan berangkat. Semakin cepat mengundurkan diri, semakin baik. Lebih baik mengundurkan diri hari ini juga." "Mengapa?" "Tahu bagaimana jari manisku hilang? Dipotong dengan pisau tajam. Aku menggigitnya sendiri." "Mengapa?" "Saat aku mengemudi bus nomor 14, aku menemukan sebuah kalung emas dan sebuah cincin emas. Aku tidak tahan. Aku mencoba memakai cincin emas itu. Setelah memakainya, bukan lagi aku. Seperti ada seseorang yang mengendalikanmu, menggigit jari sendiri. 2 tahun yang lalu, bus nomor 14 menabrak seorang wanita hamil di kota Charam. Apakah kamu tahu ini?" "Tidak tahu." "Menabrak wanita hamil itu adalah sopir pertama bus nomor 14. Dia bersikeras mengatakan bahwa dia dituntut secara tidak adil. Mobil tiba-tiba rusak, menabrak wanita hamil di pinggir jalan. Bus itu sendiri rusak, terhadap. Setelah diperiksa oleh teknisi, tidak ada masalah dengan bus. Sehingga, sopir bus rute 14 yang pertama dikirim ke penjara. Namun, beberapa hari yang lalu saat saya mengunjunginya, dia sudah di krematorium. Dia belajar di sana. Anaknya." "Jadi begitu, sopir pertama dan ketiga sudah pergi. Jadi sekarang yang masih hidup hanya Anda, Pak Zhou. Bisa dikatakan, dibandingkan dengan 2 sopir lainnya, akhir Anda, Pak Zhou, masih lumayan bagus." "Bagus. Kamu hanya melihat bahwa aku masih hidup. Namun,
Apakah kamu tahu apa yang terjadi pada istriku? Dia hanya mengenakan kalung emas selama 1 hari, dan kemudian terlibat dalam kecelakaan mobil yang mengakibatkan kepala terputus. Apakah kamu tahu? Saudara Chen itu, saya ingin mengundurkan diri. Kenapa ingin mengundurkan diri saat semuanya baik-baik saja? Apakah karena masalah di rumah? Bukan, karena ada sedikit urusan lain. Saya tidak bisa fokus. Jadi saya ingin mengundurkan diri. Duduklah. Masih ingat tidak, saat kamu pertama kali datang ke perusahaan, aku ingin memberitahumu, perusahaan kita memberikan tunjangan secara tidak teratur. Ingat, aku bilang sama kamu, kita semua sudah memutuskan, kamu mengemudikan bus nomor 14, asalkan sudah mengemudi cukup setengah tahun, akan diberikan mobil pribadi untukmu. Mengemudi cukup 1 tahun, akan dibelikan untukmu rumah besar 100 meter persegi. Aku tidak bicara asal-asalan. Bahkan diberi pesawat pribadi juga tidak mau. Siapa yang mengemudi mobil ini, akhirnya bagaimana? Kalau tidak, kamu akan lelah. Aku akan memberikanmu cuti 3 hari lagi. Nikmati dengan baik. Tidak bisa, Chen. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Bus nomor 14. Kamu harus terus mengemudi. Jika tubuhmu pergi, maka biarkan jiwamu mengemudi. Chen Kuanfang. Tidak mungkin. Tidak mungkin untuk tahu sebelumnya. Hal-hal yang membuat saya akan mengundurkan diri. Jadi ini, pada akhirnya, siapa yang menetapkannya? Apakah kau kaget? Karena tidak bisa dimengerti. Maka, mari kita mengemudi sekali terakhir. Aku tidak takut pada bahaya siapapun. Aku tidak takut. Kembali setelah mengemudi. Aku akan pergi. Hei, benar-benar aneh. Seharusnya hari ini Jumat.